Gerak Angkatan 10 Kabupaten Sumbawa akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Kamul Husni dari SMP Negeri 2 1 Atap Moyo Utara. Saya Darmawati dari SD Negeri 2 Penyaring, Moyo Utara. saya Erna Darmawan dari SD Negeri Baru, Moyo Utara. Saya Yusniadi dari SMP Negeri 1 Moyo Utara. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budar. Waalaikumsalam, Lerna. Selamat pagi, Budar. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Rencananya Budar mau melakukan coaching. Betul sekali, Ler. Oke. Apa tujuan Budar melakukan coaching pagi hari ini? Ya, tujuan saya adalah untuk meningkatkan kompetensi coach saya agar bisa menyelesaikan masalahnya, Lerna. Nah, dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang Budar ingin kembangkan? Ya, yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama itu adalah kompetensi listening, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengar aktif. Ketiga adalah menanyakan atau memberikan pertanyaan yang berbobot serta mau menerima informasi dari coach saya. Oke, baik, luar biasa Budar. Nah, secara spesifik, kompetensi yang mana yang ingin dikembangkan? Sebenarnya semua kompetensi itu ingin saya tingkatkan, tetapi yang lebih utama adalah saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Lerna. Oke, nah yang terakhir nih, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Budar di dalam proses coaching. Ya, saya ingin coach saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Budar, silakan dilanjutkan proses coachingnya. Saya pamit. Ya, terima kasih banyak, Ler, atas penguatannya. Sama-sama Budar. Waalaikumsalam. Nah, lagi ngapain? Lagi ngapain di rumah? Ini lagi ngecek hasil ulangannya siswa. Silakan duduk, Pak. Boleh saya duduk sini? Boleh, silakan, Pak, Saya- silakan. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kebenaran Mas sekarang? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Silakan Bu, Ya. duduk. Ini ngomong-ngomong apa yang akan kita bicarakan nih, Pak? Gini Bu, saya kerja di sini kebetulan ada jam kosong nih. Mau datang sini sama Ibu sekarang di sini. Saya. Nah, ini kita sharing ini tentang siswa. Betul Bu. Kira-kira apa yang Bapak harapkan kita berbincang-bincang, berdiskusi ini, Pak? Ini saya mau sharing masalah siswa ini tentang ada anak ini di dalam kelas. Setiap saya masuk, selalu dia tidak disiplin masalah pakaiannya. Ada 2 orang sih di sini Bu, di kelas 84 ini. 2 orang dia tidak disiplin tentang pakaian, juga kan harus olahraga itu tetap harus menggunakan baju olahraga. Nah itu, tapi dia setiap saya datang pas masuk jam pelajaran saya, dia tidak memakai baju olahraga. Sementara harus diwajibkan karena saya kan di lapangan Bu kerjaannya. Ya ada sih di dalam ruangannya, tapi praktiknya lebih banyak gitu loh. Harus menggunakan baju olahraga. Bagaimana saya bisa mengeluarkan itu loh materi yang saya berikan nanti. Kalau saya simpulkan berarti masalahnya ya tentang kurang disiplinnya siswa, Pak ya. Ya. Jadi Bapak tidak bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Ya itu. Ya. Kira-kira Bapak sudah pernah mengamati kira-kira apa penyebab dari masalah itu, Pak? Saya pernah mengamati, saya pernah menanyakan kemana, kenapa? Dia bilang alasannya masih kotor belum cuci katanya. Yang kedua biasanya dia bilang, oh tidak ada kunci lemari katanya di rumah gitu. Jadi sehingga dia datang apa mau baju olahraga, padahal dia tahu tuh jam olahraga pada hari ini.
Nah sudah saya coba tanya-tanya teman sekampungnya, sudah saya tanya. Ya mereka juga tak bisa simpulkan apa sifatnya dia gitu. Cuma dia tidak kurang disiplin tentang kerapian tentang baju-bajunya itu. Kalau kita lihat dari kondisi siswa Bapak sekarang, kira-kira kalau di rating ini Pak ya, dari 1 sampai 10 itu sempurna. Kira-kira kondisi sekarang itu berada di rating berapa Pak? Dia masih bawah bro, masih mungkin di 4 karena terlalu jauh perbedaan dari karakter teman-temannya lain gitu, dari tingkah laku orang teman-temannya lain, tadi masih jauh gitu. Kita kan sebagai pendidik pasti ingin meningkat Pak ya. Kira-kira Bapak mau meningkatkan yang dari 4 itu ke level berapa kira-kira? Ya, saya tidak muluk-muluk cukup dia akan 6 atau 7. Yang penting ada perubahan dari itu buatnya. Tidak perlu saya harus 8, 9, 10. Yang penting dia ada perubahan dari tingkat 4 ke 6 atau 7 aja. Nah, tapi kalau sudah dia itu berarti ada perubahannya Bu. Karena saya mencoba untuk bagaimana dia itu bisa berubah dari dirinya sendiri, baru nanti dari orang lain ke dia. Kesadaran sendiri lah. Berarti kalau kita ingin meningkat kan pasti ada usaha Pak ya. Ya. Kira-kira apa rencana Bapak, usaha Bapak itu untuk meningkatkan biar sampai ke level yang Bapak harapkan? Saya coba untuk ini rencana saya ini. Saya coba untuk yang pertama saya mendatangi keluarganya. Intinya itu yang pertama. Saya mau tanya apakah benar apa yang diceritakan oleh dia ataukah tidak. Ya kalau benar ya bagaimana nanti saya bisa kerjasama dengan orang tua yang ada di rumah. Itu cara saya satu-satunya. Karena saya sudah melewati wali kelas, memang seperti itu selalu memberikan nasihat, tapi sama tetap terulang. Hari ini bisa dijalankan, tapi esoknya dia tidak mau jalankan lagi. Makanya bagaimana saya mau cari kerjasama dengan orang tua. Saya coba menggali ke keluarga dan lingkungannya dulu. Berarti nanti Bapak mau melakukan kunjungan ceritanya Ya. Pak ya dengan orang tua, artinya ada kolaborasi lah Ya. dengan wali murid. Yang wali murid itu ada kolaborasi. Ya. Nah untuk melakukan itu pasti ada hambatannya Pak. Kira-kira menurut Bapak hambatannya bagaimana itu? Kalau hambatannya sih kemungkinan biasanya ada orang tua atau tidaknya di rumah. Itu sih. Antara saya bisa dapat ada orang tuanya tetap standby di rumah ataukah dia pergi bekerja. Itu hambatannya. Cuma kalau malam hari karena jarak saya jauh, Bu. Seperti itu, saya di Sumbawa, dia di kampung, saya datang. Hanya saya coba untuk pagi hari. Itulah hambatan yang tidak ada hambatan sekali. Waktu aja. Bagaimana trik Bapak itu untuk mengatasi hambatan itu Pak? Ya trik saya yang pertama mungkin saya coba untuk bekerja sama dengan guru BP. Coba guru BP untuk surati orang tuanya kalau tidak bisa datang, misalnya untuk hari besok, ya dia harus standby karena guru mapelnya akan datang ke rumah. Gitu. Itulah caranya triknya. Biar karena orang tuanya kan petani dia, kerja pagi pergi, malam pulang, misalnya seperti itu. Makanya kita beli janji dulu. Memang metodenya luar biasa itu Pak ya. Ya. Terus sekarang kira-kira apa itu bisa kita laksanakan Pak? Pelaksanaannya akan sedekati mungkin besok Bu, karena hari ini guru BP-nya sedang lagi sibuk, saya lihat itu untuk mengurus surat-suratnya. Mungkin besok bisa saya laksanakan gitu. Yang ada perjanjian itu dulu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan rencana Bapak ini? Ada siswa dan juga ada teman sejawat saya. Siswa itu yang akan menyampaikan surat, nanti teman sejawat yaitu guru BP sendiri yang akan membuat surat itu dan dikirim melalui teman dekatnya atau teman dekat rumahnya dia. Dari tadi kita berbincang-bincang, kalau saya ambil kesimpulan berarti Bapak akan merencanakan akan melakukan kolaborasi dengan warga sekolah ya, termasuk guru BP. Nah, dari perbincangan kita kira-kira bagaimana kesan Bapak terhadap? Ya, kesan saya agak terbuka. Saya pendamkan dari kemarin ini sendiri-sendiri.
Makanya saya keluarkan unek-unek saya tentang anak itu di sini. Nah, dan alhamdulillah Ibu Dama welcome sama saya untuk membuka diri curhat dengan saya. Dan makanya saya terbuka langsung apa yang ada di dalam hati saya. Saya terima kasih Pak. Saya juga merasa bersyukur bisa ketemu sama Pak Yus, jadi kita bisa saling berbagi. Ya, dengan kolaborasi seperti ini, ya, insya Allah masalah kita sebagai pendidik mungkin bisa terselesaikan. Siap Bu, siap Bu. Ya, kalau tidak ada lagi yang perlu diperbincangkan atau Iya, Bu. ditanyakan, bisa kita akhiri dulu pembicaraan. Ya Bu, karena juga bentar lagi saya ada jam loh Bu, bentar lagi saya mau masuk ini. Oh, Ini saya- udah bel, hampir bunyi bel. Ibu udah jadi, mau terima kasih, saya ucapkan terima kasih Saya- telah membuka waktunya buat saya. Saya sangat terhibur sama Pak Yus. Siap Bu, terima kasih. Saya Assalamualaikum. Mari Bu. Ini mengenai bagaimana pesan Ibu Dar setelah melaksanakan kucing. Ya, pesan saya senang sekali karena bisa diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kucing saya. Oke, nah betul sekali. Setelah saya amati, ternyata dalam pelaksanaan cuti tadi, Ibu Dar sudah melaksanakan alur tirta, kemudian present, hadir secara penuh menghadapi kucingnya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan siap menerima apa yang menjadi permasalahan dari kucing. Nah, sekarang kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kucing yang telah dilaksanakan tadi? Ya, kompetensi yang saya ingin tingkatkan, yang pertama saya ingin menerapkan alur kita mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, tanggung jawab. Jadi, kemudian saya juga ingin menjadi pendengar yang aktif dan menghadirkan kehadiran penuh pada kucing saya. Luar biasa Bu Dar sudah melaksanakan proses kucing. Semoga kedepannya Bu Dar bisa melakukan kucing dengan lebih baik. Ya, amin, alhamdulillah. Oke, nah untuk proses pengamatan pada kesempatan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Oke, selamat bekerja Bu Dar. Ya, terima kasih banyak atas Sama-sama. pengantarnya, Bu. Assalamualaikum, Pak Yus. Waalaikumsalam Bu. Katanya rencananya hari ini Pak Yus mau melakukan kucing. Saya akan coba. Ya, sebelum kita melakukan kucing, kita akan membicarakan rencana kucing yang Bapak lakukan hari ini. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Kak. Siap Bu. Ya, kira-kira apa tujuan kucing yang Bapak lakukan? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi saya dan pemahaman saya Bu. Ya, baik-baik. Kira-kira kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada kucing? Yang saya kembangkan adalah saya harus hadir kehadiran penuh saya, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot terhadap kucing. Ya, berarti Bapak sudah melaksanakan tes itu ya. Siap. Kalau secara spesifik, kira-kira siapa yang ingin Bapak observasi? Sebenarnya saya ingin mengobservasi semua potensi, namun mungkin yang lebih utama adalah mendengarkan aktif saja. Baik. Yang terakhir ini Pak ya, kira-kira indikator apa yang ingin Bapak tampilkan di proses kucing Bapak ini? Indikator yang saya ingin tampilkan yaitu adalah bagaimana menemukan solusi dalam permasalahan nanti yang dihadapi oleh kucing. Ya, baik Pak Yus. Mungkin demikian saja obrolan kita kali ini. Baik, Bu. Ini di pra observasi. Silakan Pak Yus melakukan coaching dengan kucingnya Pak. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Siap Bu. Ayo, Ibu Iya. Dar. Ya. Silakan Bu, Bapak. Saya terima kasih. Ini ada acara apa nih tumben-tumben datang sini? Iya Pak Yus. Tapi ngomong-ngomong, Pak Yus punya waktu luang nggak untuk saya? Kebetulan baru istirahat ini. Dan Oh, ini iya. saya lagi santai, dia lagi minum. Ini Iya. yang minum Pak. Oh terima kasih Pak. Saya butuh waktu udah banyak kok Pak. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Boleh, silakan. Baik Pak. Nah, saya sedikit ada masalah nih Pak Yus. Jadi
Pak Yus yang tepat buat saya untuk mencurahkan apa permasalahan saya ingin mengajak diskusi. Mungkin nantinya saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini. Kira-kira ceritanya seperti apa Pak, biar saya bisa dengar bantu? Ya begini Pak Yus, sekarang kan tahun ajaran baru sudah kita ketahui bersama Pak Yus. Nah, kepala sekolah sudah menetapkan jadwal untuk supervisi administrasi. Sementara saya juga mengikuti pendidikan guru penggerak di Pak Yus. Nah, di sisi yang lain Sibuk ya? ya tentunya sibuk sekali dengan tugas guru penggerak saya. Di sisi yang lain, Bapak Kepala Sekolah sudah menjadwalkan jadwal supervisi administrasi dan itu belum saya laksanakan, belum selesai gitu. Kenapa bisa belum diselesaikan Pak? Nah, saya sedikit belum bisa mengatur waktu dengan baik ini Pak Yus, karena ada tugas guru penggerak mulai dari siang sampai sore gitu. Nah, sekarang kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk itu? Nah, sebenarnya saya sih sudah melaksanakan tugas administrasi guru saya, cuman belum selesai gitu. Nah, kepala sekolah kemarin sudah memberikan informasi ke kita semua tentang jadwal supervisi administrasinya. Nah, itu yang menjadi masalah di saya. Nah, kira-kira ini gimana ini Pak Yus? Oh, sudah komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolahnya? Bagaimana? Nah, untuk hal itu belum sih saya berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah kapan harus saya selesaikan gitu administrasi saya. Nah, cuman jadwalnya baru saya lihat kemarin di papan kegiatan beliau gitu. Terus kiat-kiatnya sekarang Pak kamu seperti apa ingin agar ini masalah ini tuntas bisa diselesaikan? Nah, betul Pak Yus. Nah, kalau saya lihat bukan sih tidak bisa ini. Ya. Nah, mungkin ini pentingnya saya mengajak teman berdiskusi gitu. Nah, apa yang saya lupakan, apa yang terlupa di pikiran saya jadi ingat gitu. Apa yang harus saya lakukan terhadap masalah yang saya hadapi. Nah, mungkin saya pertama harus pintar-pintar membagi waktu Pak Yus, karena 2 tugas yang harus saya laksanakan. Itu sudah bagus Pak. Ya, mungkin pagi harinya di saat tidak ada jam di kelas, mungkin saya melaksanakan administrasi saya. Kemudian siang hari setelah pulang sekolah, setelah istirahat sebentar, saya mengerjakan tugas KIP saya gitu. Oh, kalau seperti itu rencana selanjutnya untuk yang dapat dilakukan Pak kamu setelah komunikasi dengan mengatur waktu segala macam, apa ada komunikasi dengan pihak sekolah, kepala sekolah tentang jadwal? Iya Pak Yus, saya akan komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk meminta kepada beliau tenggang waktu diberikan kepada saya untuk menyelesaikan administrasi saya sebagai guru, baru nanti di supervisi gitu. Saya akan komunikasi dengan beliau. Nah, dan saya juga akan mengajak teman-teman guru yang ada di sekolah untuk sama-sama menyelesaikan administrasi pembelajaran saya. Jadi langkah yang Bapak kamu ambil itu sudah tepat ya. Jadi menurut saya Pak kamu bisa tangani itu semua. Saya harap dia pasti bisa. Ya, permasalahan itu saya harap itu kecil menurut saya itu. Tapi pasti bisa Pak kamu melaksanakan, selesaikan itu dengan baik dengan kepala sekolah. Iya Pak Yus, tapi saya sedikit kepikiran gitu. Bahkan saya pulang sekolah mungkin saya sedikit bisa tidur gitu, karena ada deadline waktu yang sudah ditetapkan oleh kepala sekolah bahwa supervisi saya sudah terjadwal gitu. Sementara administrasi saya belum selesai. Itu yang kepikiran yang buat saya jadi sebuah masalah gitu. Makanya saya temui Pak Yus. Nah, ini alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan dari Pak Yus tentang bagaimana saya tindak lanjuti masalah yang saya hadapi ini gitu. Pasti bisa yang dilakukan. Kamu pasti bisa lakukan. Insya Allah siap. Nah, sekarang Pak kamu setelah berbicara dengan saya, setelah curhat dengan saya, bagaimana sekarang perasaan Bapak kamu sekarang? Ya alhamdulillah Pak Yus, dengan berdiskusi ini saya menemukan masalah yang saya hadapi ini
seperti yang saya katakan tadi, saya akan komunikasikan dulu dengan Pak Kepala Sekolah. Ya. Kasih saya tenggang waktu untuk menyelesaikannya dengan baik. Betul. Nah, saya juga merasa teringat ini jadwal yang sudah saya buatkan kapan harus administrasi saya selesai gitu. Oh, ya. Nah, saya bangga lupa ini sudah dipotong. Saya senang gitu berdiskusi ini. Saya menemukan masalah saya sendiri. Oke, kamu karena sudah itu kira-kira masih ada Pak Kamal yang kamu ingin curhat sama saya? Kebetulan saya nih dipanggil untuk kepala sekolah itu. Ya mungkin itu saja Pak Yus. Sebenarnya ada sih, tapi masalah yang lain. Insyaallah nanti di waktu lain saya akan. Saya welcome Pak Kamal. Kapan-kapan silakan. Siap Pak. Besok lusa saya akan menemui Pak Yus. Kita diskusi lagi tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Siap. Untuk yang kali ini, yang mulia terima kasih Pak Yus atas waktunya mau berdiskusi dengan saya. Siap. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih sekali lagi Pak Yus. Sama-sama Pak Kamal. Ya saya harus masuk kelas lagi nih. Ada kelasnya. Ya. Silakan Pak Kamal. Nah, biar tidak dibicarakan oleh orang lain. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Sama-sama Yus ya. dari jam ini. Ya. Terima kasih Pak Yus ya atas Ya. waktu dan kesempatannya kepada saya. Terima kasih saya Ya. pamit dulu Pak Yus ya. Ya, siap. Ya, terima kasih Pak. Nah, makan dulu Pak. Nanti saja Pak. Nanti setelah habis jam di kelas Oke, saya siap. balik lagi. Tadi setelah saya mengamati hasil kucing Payus dengan kucingnya, saya ingin tahu bagaimana sih kesan Bapak setelah melaksanakan kucing ini. Alhamdulillah saya merasa senang Bu karena berdiskusi untuk menemukan satu jawaban dari permasalahan. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan dalam proses kucing itu Pak? Yang saya lakukan, saya sudah menggunakan sesuai dengan alur cerita dari tujuan, identifikasi masalah, karena cara aksinya dan tanggung jawab yang dilakukan Pak Kuci tadi. Ya, betul sekali. Tadi saya melihat Bapak sudah melaksanakan semua ya, mulai dari tahapan alur ceritanya. Di situ ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, sama tanggung jawab. Nah, saya juga melihat Bapak juga menghadirkan kehadiran penuh, present, kemudian menjadi pendengar yang aktif. Siap. Jadi menerima semua informasi yang disampaikan oleh Kucing kepada Bapak. Siap. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses kucing ini? Saya ingin memahami lagi proses alur kita ini biar lebih baik nanti ketika saya harus kucingkan orang lain. Ya, bagus sekali Pak. Ini suatu yang luar biasa karena Bapak terus meningkatkan kompetensi terutama dalam bidang kucing ini. Ya Bu. Nah, semoga kedepannya kita dalam melakukan kucing itu akan menjadi lebih baik lagi Pak. Saya berterima kasih. Ya, mungkin itu saja untuk pengamatan pasca observasi kita Pak. Saya terima kasih Bu, dan alhamdulillah apa yang diberikan nanti dari Ibu pengamat akan saya coba jalankan nanti sesuai dengan keinginan kunci alur kita ini. Terima kasih. Ya, baik Pak, sama-sama Pak. Mari Bu, salam. Assalamualaikum Ibu Ena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Nah, Gena, saya sudah menyaksikan tadi kucingnya. Ya. Alhamdulillah berjalan lancar. Nah, namun ada beberapa hal yang saya ingin diskusikan dengan Ibu Ena terkait dengan pelaksanaan kucingnya tadi ya. Siap, Saya siap. sebagai pengamat atau pemantau, saya harus melaksanakan kegiatan ini. Nah, Oke, silakan Pak. kira-kira bagaimana kesan Ibu Ena setelah melaksanakan kucing tadi? Oh ya, perasaan saya senang Pak. Saya bisa berdiskusi, mengajak kucing saya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Gitu ya. Ya. Nah,
apa saja yang sudah dilakukan dalam coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Nah, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta, Pak. Bagaimana apa menanyakan tujuan, kemudian apa yang ingin dicapai, harapannya, identifikasi masalah, kemudian kapan rencana aksinya dan tanggung jawab. Nah, seperti itu, Pak. Alur tersebut semoga dapat menggali kompetensi yang ada pada diri coachnya. Luar biasa sekali ya. Ya. Nah, saya melihat Ibu Erna sudah melaksanakan sesuai dengan alurnya ya, yaitu alur tetap ya. Sudah sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri. Kemudian seperti present atau kehadiran penuh Ibu Erna sudah menampilkan tadi. Kemudian Ibu Erna sudah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coachnya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Dar tadi. Kemudian serta menerima semua informasi yang disampaikan oleh Ibu Dar tadi sebagai coachnya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan tadi? Ya, saya ingin memahami lagi proses di dalam alur Tirta sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik. Luar biasa ya. Nah, mungkin semoga ke depan Ibu Erna bisa melakukan lebih baik lagi dari apa yang dilakukan pada hari ini. Insya Allah, Pak, insya Allah. Semoga sukses selalu ya. Oke, terima kasih Pak atas pengamatannya. Sama-sama. Semoga ini mendukung perjalanan kami sebagai coach dan coachee. Siap Bu, saya juga seperti itu Bu ya. Oke. Nah, semoga kedepannya dengan Ibu Erna lebih banyak melakukan latihan tentang coaching ini akan terbiasa di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolahnya. Oke, siap. Nah, mungkin pertemuan kita hanya sampai sini Bu Erna ya. Terima sekali kasih. lagi, Pak. Sama-sama Bu. Sampai ketemu lagi ya Oke. di kesempatan yang lain. Saya pamit dulu Bu ya. Mari Pak, mari Ya, silakan. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Dharma, silakan duduk Bu. Terima kasih Werna. Ya, sama-sama. Apa kabar Bu Dharma? Alhamdulillah baik. Mana Werna? Alhamdulillah sehat. Ya, gimana Bu Dar? Saya ingin berbincang-bincang sama Bu Erna kalau nggak sibuk. Oh ya, alhamdulillah kebetulan ini sedang duduk-duduk sore-sore begini. Ada tamu datang, ya silakan Bu Dar, mungkin kita bisa saling sharing, saling bantu di sini. Boleh. Terima kasih Werna. Begini Werna, saya ini ada sedikit masalah ini. Oh ya? Mau saya diskusikan gitu Werna. Oke, baik. Silakan Bu Dar, seperti apa yang dihadapi ya? Di kelas saya itu ada siswa saya itu kurang motivasi belajarnya. Kalau dikasih tugas kadang-kadang nggak mau mengerjakan gitu Werna. Nah, kira-kira Bu Dar pernah enggak cari tahu apa penyebabnya? Ya, saya sudah coba mengamati, melakukan observasi. Mungkin yang menyebabkan dia kurang motivasi belajarnya karena media yang saya gunakan itu kurang menarik gitu, Werna. Oh gitu. Iya. Nah, dari situasi seperti itu, kira-kira nih Bu Dar mengharapkan seperti apa anak tersebut? Ya, yang saya harapkan sih mendapat solusi gitu Werna, agar anak itu bisa kembali semangat seperti teman-teman yang lain. Oke, idealnya menurut Ibu Dar seperti apa idealnya? Ya, idealnya sih dia mendapat hak belajarnya seperti teman-teman yang lain. Jadi dia itu berperan aktif di dalam kelas itu Werna. Oke, siap. Nah, apakah Bu Dar pernah melakukan sesuatu untuk memacu atau mendorong motivasi si anak tersebut? Ya, saya sudah pernah melakukan ini, memperbaiki media pembelajaran saya. Ya. Kemudian saya juga menyisipkan tracking pada pembelajaran saya agar memancing aktif anak-anak itu untuk belajar Werna. Oke. Nah, sudah melakukan itu. Nah, kira-kira nih di samping Ibu Dar sudah merancang sebuah pembelajaran yang menarik seperti itu,
Bu Dar membutuhkan dukungan dari pihak mana saja nih? Ya, tentunya dari seluruh warga sekolah, termasuk dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga orang tua murid, Bu Erna. Oke, siap. Nah, jika kita rating nih Bu Dar, jika kita rating metodenya, Bu Dar harapkan anak itu ketika sudah melaksanakan sesuai rancangan, kalau umpamanya kita rating dari 1 hingga 10, Ibu Dar mengharapkan anak ini berada di angka berapa? Ya, kalau untuk saat ini rating saya itu masih di angka 5, Bu Erna. Tapi saya sih mengharapkan itu bisa naik ke ya paling tidak ke 8 gitu, Bu Erna. Ya, seperti itu ya Bu Dar. Iya. Nah, kapan ini rencana Bu Dar yang mau dirancang ini kapan kira-kira mau dilaksanakan? Ya, rencananya sih secepatnya, Bu Er. Kalau bisa minggu depan saya akan mencoba dengan media-media yang baru itu. Oke. Kemudian berapa lama kira-kira Bu Dar butuhkan waktu untuk mengembalikan anak ini supaya bisa mengikuti teman-temannya yang lain? Ya, kalau target saya sih dalam 1 bulan sudah bisa. Tapi namanya proses, Bu Er, itu akan memakan waktu lama. Ya. Oke, 1 bulan targetnya Bu Dar ya. Betul. Kemudian yang pengen saya tahu nih, Bu Dar punya komitmen apa agar anak ini bisa seperti yang lain, seperti itu? Ya, saya mengharapkan anak itu dengan adanya media yang baru, dia akan ikut dengan temannya, akan terpancing dengan media-media yang saya buat itu. Oke. Adakah dukungan dari lingkungan sekitar untuk Bu Dar mewujudkan harapannya seperti itu? Ya, ada dukungan moral dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah. Ya, sarana prasarana juga di sekolah kami sudah mendukung. Alhamdulillah. Kira-kira ini Bu Dar sudah merancang sedemikian rupa. Semoga apa yang Bu Dar rancang bisa berjalan lancar dan sukses. Amin. Amin. Nah, setelah kita kucing seperti ini, Bu Dar panjang lebar kita bicara, bagaimana perasaan Bu Dar sekarang? Ya, sekarang saya senang, Bu Er. Plong rasanya karena permasalahan saya itu seakan ada gambaran untuk solusinya itu, Bu Er. Iya, alhamdulillah. Jadi Bu Dar sudah punya gambaran akan bagaimana langkah-langkah pertama akan begini dan semoga ini saya doakan semoga Bu Dar sukses dengan rancangannya dan anak ini kita berharap sama ya Bu Dar ya. Dan berharap sama anak ini kembali motivasinya seperti teman-temannya yang lain dan semoga ini berlanjut. Ya. Harapan kita berlanjut dan jika nanti Bu Dar sudah bisa sukses, jangan lupa kabari saya. Ya, pasti Bu Erna, saya juga berterima kasih Bu Erna sudah membantu saya, ada tempat curhat, tempat berbagi. Ya, semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Oke Bu Dar, apa yang sudah diungkapkan di sini kita bisa berbagi. Saya juga sama, kita di posisi yang sama. Jika saya mendapatkan situasi yang sama, saya pun ada gambaran. Oke Bu Dar, kita cukupkan ya pertemuan kita. Ya, terima kasih banyak Bu Er. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, Erna, saya sudah menyaksikan tadi coachingnya. Ya. Alhamdulillah berjalan lancar. Nah, namun ada beberapa hal yang saya ingin diskusikan dengan Ibu Erna terkait dengan pelaksanaan coachingnya tadi ya. Siap. Nah, yang sebagai pengamat atau pemantau, saya harus melaksanakan kegiatan ini. Nah, Oke, silakan. kira-kira bagaimana kesan Ibu Erna setelah melaksanakan coaching tadi? Oh ya, perasaan saya senang Pak. Saya bisa berdiskusi, mengajak kucing saya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Gitu ya. Ya. Nah, apa saja yang sudah dilakukan dalam coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Nah, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta Pak. Bagaimana menanyakan tujuan,
kemudian apa yang ingin dicapai, harapan-harapannya, identifikasi masalah, kemudian kapan rencana aksinya dan tanggung jawab. Nah, seperti itu Pak. Alur tersebut semoga dapat menggali kompetensi yang ada pada diri coachnya. Luar biasa sekali ya. Ya. Nah, saya melihat Ibu Erna sudah melaksanakan sesuai dengan alurnya ya, yaitu alur tetap ya. Alur tetap. Sudah sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri. Kemudian seperti present atau kehadiran penuh Ibu Erna sudah menampilkan tadi. Kemudian Ibu Erna sudah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coachnya. Ya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Dar tadi. Ya. Kemudian serta menerima semua informasi yang disampaikan oleh Ibu Dar tadi sebagai coachnya. Ya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan tadi? Ya, saya ingin memahami lagi proses di dalam alur tirta sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik. Luar biasa Ibu ya. Nah, mungkin semoga ke depan Ibu Erna bisa melakukan lebih baik lagi dari apa yang dilakukan pada hari ini. Insya Allah Pak, Insya Allah. Semoga sukses selalu Bu ya. Oke, terima kasih Pak atas penguatannya. Sama-sama. Semoga ini mendukung perjalanan kami sebagai coach dan coachee. Siap Bu, saya juga seperti itu Bu ya. Oke. Nah, semoga kedepannya dengan Ibu Erna lebih banyak melakukan latihan tentang coaching ini akan terbiasa di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolahnya. Oke, siap Nah, Insya mungkin Allah. pertemuan kita hanya sampai sini Bu Erna ya. Oke, Terima kasih. sekali lagi Pak. Sama-sama Bu. Sampai ketemu lagi ya Oke. di kesempatan yang lain. Saya pamit dulu Bu ya. Mari Pak, mari Ya, terima silakan. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.